Proses masuknya agama Islam ke Nusantara ini tidak berlangsung secara revolusioner, melainkan berevolusi lambat laun dan sangat beragam. Menurut para sejarawan, teori-teori kedatangan Islam ke Indonesia terbagi menjadi 3. Di antaranya yang pertama yakni teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung saat abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang mempelopori teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, merupakan salah satu sosok ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Beliau mengemukakan pendapatnya sejak tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Disnatalis Perguruan Tinggi Islam Negeri di Yogyakarta. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat, mana banyak kelemahan. Pandangan Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang diungkapkan oleh A.H. Jones yang mengatakan bahwa para musafirlah atau kaum pengembara yang telah melakukan Islamisasi awal di Indonesia. Dan teori Gujarat, di mana bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Teori yang mensosialisasikan teori ini mayoritas sarjana dari Belanda. Sarjana yang pertama kali mengemukakan teori ini adalah Bijnapel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Ia berpendapat bahwa orang-orang bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Mabar sejak awal Hijriah pada abad ke-7 Masehi. Tetap penyebaran Islam ke Indonesia bukan dari orang Arab, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur. Teori Bijnapel disebarkan oleh orang Orientalis termuka Belanda yakni Snow Aircraft. Menurutnya, Islam lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan seperti anak benua India, dan orang-orang Gujarat lebih awal membuka hubungan dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Orang-orang Arab yang datang kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang mempunyai gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Muqta pada tahun 1912 yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Menurutnya, batu nisan di Pasal dan makam Maulana Malik Ibrahim ini memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang ada di Kambai. Akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat. Karena itu orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat menurutnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat Muslim di Gujarat dari Indonesia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, kini berada di Iran. Pencetus teori ini adalah Husin Jajadiningrat, sejarawan dari Banten. Argumentasinya lebih menitik beratkan pada analisis kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indo. Tradisi tersebut diantaranya tradisi 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali cucu Nabi Muhammad. Tradisi lainnya adalah ajaran mistik yang memiliki banyak kesamaan. Misalnya ajaran Syekh Siti Jenar dari Jawa Tengah dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Persia. Husin mengemukakan yang sejalan dengan teori Muqta, yaitu ada kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai di kuburan Islam awal di Indonesia. Kesamaan lain adalah umat Islam banyak menganut mazhab Syafi'i, sama seperti kebanyakan Muslim di Iran. Proses perkembangan masuknya Islam di Nusantara. Proses masuknya Islam ke Nusantara masih ada beberapa perspektif dan persepsi pemahaman terhadap Islam sebagai agama yang cenderung memicu perdebatan atau persoalan yang tidak cepat berakhir. Terdapat dua pandangan tentang kehadiran Islam masuk ke Nusantara. Yang pertama yaitu pada abad ke-7 Masehi dan yang kedua pada abad ke-13 Masehi. Perkembangan Islam dari dua pandangan ini kemudian menyebar ke berbagai daerah di Nusantara yang membawa ajaran Islam yang merembeskan ke dalam berbagai kehidupan seperti perdagangan, kultural, pendidikan, dan kekuasaan politik. Yang pertama ada perdagangan.
Perdagangan ini dimungkinkan adanya sebab orang Melayu yang sudah lama menjalankan kontrak dagang dengan orang Arab, apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Malaka dan Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Maka semakin ramailah para ulama serta para pedagang Arab yang tiba di Nusantara dan mencari keuntungan rohani yang menyiarkan Islam. Mencari keuntungan rohani maksudnya mereka berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Yang kedua, ada kultural. Penyebaran agama Islam di Indonesia memakai fasilitas budaya. Nah, para wali songo di Pulau Jawa seperti Sunan Kalijaga mengembangkan keseniannya dengan berupa wayang kulit yang bertema Hindu dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu Sunan Maria yang mengembangkan keseniannya berupa gamelan. Kedua dari kesenian ini masih tetap digunakan dan digemari oleh kalangan masyarakat khususnya di wilayah Jawa sampai saat ini. Sedangkan Sunan Giri mengembangkan keseniannya dengan mainan kanak-kanak yaitu jamuran, celungan, lir-ilir, dan cublak suweng. Selanjutnya, corak Islam di Nusantara. Ada 2 poin dalam corak Islam di Nusantara. Yang pertama, corak dan warna awal Islam Nusantara. Dan yang kedua, corak dan warna pertengahan Islam di Nusantara. Dalam corak dan warna awal Islam Nusantara, yang pertama ada adaptif dan tasawuf. Menurut teori A.H. John, semenjak abad ke-13 banyak pendudukan Melayu Indonesia berhasil diislamkan oleh para tasawuf, merupakan kunci kesuksesan dakwah dengan substansi dan karakter ajaran para sufi pengembara. Para sufi juga mengembara ke seluruh dunia yang mereka kenal, berdakwah dengan mengajarkan teosofi sinkretik yang kompleks yang pada umumnya dikenal baik oleh orang-orang. Yang kedua, adhesi bukan konversi atau islamisasi terbatas. Azra dengan menggunakan istilah not yang menggunakan kata adhesi daripada konversi sebagai fenomena islamisasi masyarakat Nusantara pada periode ini. Pada periode ini, adhesi yaitu keyakinan pada Islam tanpa meninggalkan kepercayaan dan praktik keagamaan yang lama. Sedangkan konversi mengisyaratkan perubahan yang total dan ketertundukan yang penuh pada Islam dengan menyingkirkan anasir-anasir lokal. Yang ketiga, wali sanga. Islam sufistik dan Nusantara menurut Agus Sunyoto, islamisasi di tanah Jawa pada abad ke-13 mengalami kesuksesan dengan kedatangan rombongan muslim dari Campa sekitar tahun 1440. Dalam hal ini gerakan ini menggunakan gerakan ajaran sufisme, asimilasi dalam pendidikan, dakwah lewat seni dan budaya, serta membentuk tatanan masyarakat muslim Nusantara. Keempat, ada sintesis mistik. Menurut Richleff, sintesis mistik adalah proses islamisasi terbatas dan bukan arabisasi, menjadi kunci sukses gerakan dakwah para wali sanga ini menghasilkan fenomenal keislaman yang unik. Selanjutnya ada corak dan warna pertengahan Islam Nusantara. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama, neo-sufisme. Fenomenal pembaruan yang bisa dipahami semacam upaya pemurnian terhadap sintesis mistik ini muncul pada abad ke-17. Yang kedua ada polarisasi atau putihan vs abangan. Setelah fenomena neo-sufisme yang berlangsung lama, muncullah polarisasi dua aliran dalam masyarakat yang dikenal sebagai putihan dan abangan. Yang pertama, ingin terus melakukan perubahan dari yang berharap hingga yang radikal dan sering disebut kalangan santri. Sedangkan yang kedua, tetap ingin menekankan komunitas dengan lokalitas dan bersikap longgar dalam organisasi Islam pada masa penjajahan. Bangsa Barat yang pada awalnya hanya berniat berdagang, akhirnya mereka ingin menguasai Nusantara. Hal inilah yang kemudian menjadikan munculnya perlawanan dari berbagai daerah di Nusantara. Pada mulanya, perlawanan di Nusantara hanya dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang ada di Nusantara. Sampai akhirnya pada tahun 1906, lahirlah organisasi pertama di Nusantara, yaitu Sarekat Dagang Islam, yang memicu lahirnya beberapa organisasi di Nusantara. Salah satunya Budi Utomo yang menjadi tonggak awal pergerakan nasional. Berikut
ada beberapa organisasi Islam yang lahir pada masa pergerakan nasional. Yang pertama ada Syarikat Islam, itu bernama Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober tahun 1905. Pada mulanya SDI adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang kebijakan Belanda tentang pedagang asing yang diizinkan menguasai ekonomi rakyat. Pada Kongres SDI pertama pada tahun 1906 di Solo, nama SDI diubah menjadi Syarikat Islam, kemudian menambah tujuan organisasi dari yang sebelumnya, hanya ekonomi dan sosial, jadi politik dan agama, untuk memberikan semangat perjuangan Islam dalam perjuangan rakyat terhadap melawan kolonialisme dan imperialisme Barat. Yang kedua ada organisasi Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta atas saran Budi Utomo untuk memberi pelajaran agama kepada anggotanya, sehingga membuat kelompok Muhammadiyah menjadi organisasi agama yang modern. Organisasi ini mulai bergerak dengan mendirikan sekolah agama yang modern seperti panti asuhan, panti jompo, dan fakir miskin, sampai bala pengobatan dan rumah sakit. Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mempersiapkan perlawanan terhadap dominasi asing dan pengaruh Belanda. Organisasi ini juga efektif untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di Indonesia menjadi lebih baik. Yang terakhir ada Nahdlatul Ulama atau NU, lahir pada 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Latar belakangnya berdirinya NU karena kondisi rakyat yang sedang dijajah oleh Belanda sangat memprihatinkan. Salah satunya penyebaran agama Kristen di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Selain motif agama, NU juga lahir dari keinginan untuk bebas dari belenggu kolonialisme dengan bergerak pada bidang keagamaan dan pendidikan. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.